Pertanyaan saya adalah, kan berjima suami istri itu di luar bulan Ramadan halal, tapi di bulan Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam itu hukumnya haram. Nah, bagaimana hukumnya suami istri itu bercanda tapi dia saling berpelukan, yang mana itu membuatnya terangsang sampai mazinya keluar. Maksudnya mazi itu yang presum-presumnya itu keluar. Nah, apakah itu, kalau membatalkan mungkin tidak, tapi apakah itu hukumnya haram? Karena saya pernah mendengar satu kaidah fikih, al-wasilatu ilal haram haram. Segala sarana yang mengatakan pada keharaman hukumnya haram. Sarana tadi itu sarana potensial untuk suami istri berjima. Nah, apakah itu hukumnya haram, Ustaz, dan bagaimana tanggapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa ala jami' ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa salamullahi alaihim ajma'in, amma ba'd. Doa yang sering kita baca yaitu Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini adalah bulan salat. Ya. Sementara salat ini bagi hamba yang melakukan, maka seperdua untuk dirinya dan seperdua untuk Allah. Masuk di bulan Sya'ban itu ada nisfu Sya'ban. Ya, dalam sebuah riwayat, ketika seseorang melakukan amalan di malam nisfu Sya'ban, maka hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, kecuali orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka sebuah hadis Rasulullah mengatakan, fa idzan tasafati Sya'ban fala siyamalah. Ketika sudah sampai seperdua Sya'ban, fala siyamalah, tidak ada lagi puasa. Ini tidak berlaku secara umum. Akan tetapi banyak orang yang giat melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis. Akan tetapi ketika bulan Sya'ban sudah masuk, lupa atau tidak melunasi puasa qadha Ramadan yang lalu, ya maka bulan Sya'ban ini adalah bulan yang digunakan untuk melunasi, ya, melunasi utang-utang puasa Ramadan yang lalu. Bahkan menurut mazhabnya Imam Syafi'i, kalau ada orang yang meninggalkan puasa, itu kan ada dua, imma dia qadha, dia ganti, atau membayar fidyah. Nah, berarti ada dua. Bagi orang yang sengaja
tidak membayar utang puasa Ramadan yang lalu, kemudian masuk Ramadan tahun ini, nanti setelah Ramadan tahun ini baru dia bayar utang puasa Ramadan yang lalu, maka Imam Syafi'i mengatakan berkewajiban untuk mengqadha itu puasanya sekaligus membayar fidyah. Ya, itu sebagai bentuk penekanan bagi orang yang sengaja menunda-nunda untuk membayar utang puasanya. Nah, sehingga utang puasa ini itu berbeda dengan sholat. Kalau sholat yang kita tinggalkan, maka ahli waris itu tidak mesti mengganti, karena itu merupakan hak antara hamba dengan Allah. Akan tetapi ketika ada utang puasa yang kita tinggalkan dan ahli waris mengetahui, maka berkewajiban itu ahli waris untuk membayarkan utang puasa yang kita tinggalkan. Makanya ada hadis Rasul mengatakan, apabila seperdua Syaban ini sudah sampai, bagi orang yang baru ingin melakukan ibadah puasa, baru ingin melakukan, bukan menjadi kegiatan rutin. Beda kalau orang rutin melakukan puasa Senin Kamis, beda orang yang rutin melakukan puasa Ayyamul Bid itu pada bulan-bulan yang lain. Maka masuk bulan Syaban itu dianggap bahwa itu ibadah rutinitas. Tapi ketika orang yang baru mau memulai karena semangatnya, wah ini banyak pahala yang bulan Syaban, baru nagih sama puasa. Setelah pertengahan Syaban, maka ini tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena siapa tahu semangatnya di bulan Syaban itu tidak sampai bulan Ramadan. Wah, mulai puasa 16, 17, 18, 19, 29, 30 Syaban. Pas masuk satu Ramadan, sudah tidak ada semangatnya. Tarawih juga tidak. Kenapa? Karena ada kejenuhan. Nah, kecuali kalau orang tersebut sudah rutin, Senin Kamis dia rutin, puasa-puasa yang lain Ayyamul Bid dia juga rutin, atau mengganti qada puasanya, maka boleh-boleh saja. Akan tetapi ketika baru mau memulai, maka di sini dianjurkan bahwa silakan mempersiapkan fisik di bulan Syaban untuk berpuasa maksimal di bulan suci Ramadan. Tapi kalau ada yang melakukan, maka tidak menjadi masalah, karena larangan Rasulullah di situ bukan litahrim, bukan bentuk keharaman, tapi larangan Rasulullah SAW yaitu sebagai bentuk kehati-hatian bagi umat Rasul. Siapa tahu semangat puasanya di bulan Syaban atau semangat puasa sunnahnya di bulan Syaban lebih diutamakan dibandingkan mengganti puasa wajib, yaitu puasa qada. Atau yang kedua, semangat puasa Syaban lebih besar dibandingkan semangatnya ketika masuk bulan suci Ramadan. Biasa kita mendengarkan ada istilah tarhib, tarhib Ramadan, atau ada istilah marhaban ya Ramadan. Apa artinya marhaban? Marhaban itu selamat datang, ada tamu yang kita tunggu. Jadi orang ketika menunggu tamu, anggaplah misalnya perumahan Bumi Sarinda contoh, tiba-tiba Pak Bupati besok, janganlah besok, awal bulan suci Ramadan akan datang di masjid ini untuk melakukan
sholat tarawih pertama di bulan suci Ramadan. Kira-kira apa yang disiapkan? Wah, banyak disiapkan. Barangkali lampunya tidak banyak disiapkan, yang perlu dicat. Iya, toiletnya dibersihkan. Kenapa? Karena ada tamu yang mau datang. Maka ketika kita lapang dada menerima tamu tersebut, maka bahasa Arabnya itu marhaban. Ya, jadi kalau ada orang masuk bulan suci Ramadan, ya justru mengeluh, baik puasa lagi. Nah, berarti ini perlu dilapangkan hatinya, ya, dilapangkan dadanya, bahwa tamu yang agung, ya, yang datang ini adalah semua umat terdahulu, ya, merindukan, ya, yang dinamakan dengan, ya, bulan Ramadan ini. Karena diberikan keistimewaan satu malam kita beribadah di bulan suci Ramadan itu sebanding dengan 80 tahun atau 84 tahun. Nah, jadi kita tidak mesti umur kita panjang seperti umat-umat terdahulu yang sampai ratusan, ribuan tahun. Akan tetapi kita diberikan keistimewaan umur yang panjang, tapi kita maksimalkan, ya, bulan suci Ramadan dengan ibadah, mendapatkan malam Al-Qadar. Maka insya Allah keutamannya itu satu Ramadan seperti orang yang melakukan ibadah 84 tahun. Nah, jadi kalau kita kali berapa tahun kita mendapatkan Ramadan, kali 80 tahun, maka sejumlah itu pula ibadah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari segi definisi, ya, kita mengatakan as-shaum lughatan secara bahasa min shoma yasumu, masdarnya adalah sauman wa siyaman, yang artinya al-imsak, yaitu menahan. Jadi secara bahasa, ketika ada orang yang menahan berbicara, ya, menahan dirinya untuk melakukan maksiat, ada tembok yang mau jatuh dia tahan, maka secara bahasa kita mengatakan dia puasa atau berpuasa. Tapi secara istilah, al-imsaku anil muftirati, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, minat ta'ami, dari makanan, wasyarabi, dari minuman, wal jima'i, dan berjima, ini hubungan antara suami dan istri, min tulu'il fajri, dari fajar, ila ghurubi syams, dari terbenam matahari, ma'an niyati, disertai dengan niat. Nah, jadi ya tentunya kalau ulama itu membagi, ya, golongan orang yang berpuasa itu ada 3. Golongan yang pertama yaitu golongan awam. Apa itu golongan awam? Yaitu hanya menahan makan, minum, dan kalau suami istri menghindarkan diri melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Itu puasa awam. Ada puasa yang kedua, yaitu puasa khawas. Apa itu khawas? Yaitu kualitas puasanya ditingkatkan, bukan hanya menahan makan, yang menahan minum,
akan tetapi juga ucapannya dari hal-hal yang dilarang agama, menceritakan kejelekan orang lain, ghibah, kemudian an-namimah, berbohong. Nah, itu dia jaga pada bulan suci Ramadan ketika dia berpuasa. Pendengarannya, kemudian penglihatannya, yaitu dijaga semua. Ketika mampu untuk menjaga itu di bulan suci Ramadan, maka ini berada di level yang kedua. Kemudian level yang paling tertinggi adalah khawasul khawas. Ya, khawasul khawas ini bukan lagi penglihatan yang dijaga, pendengaran yang dijaga, tapi sudah masuk di pikiran dan hati. Nah, ini berat ini, apalagi kalau kita beraktivitas di luar. Ya, biasa apa yang dilihat, biasa dicerna. Tapi kalau mampu kita tahan, maka kita di golongan yang kedua. Tetapi tidak menutup kemungkinan, ya, golongan yang ketiga ini kalau tidak bisa maksimal, ya, tiap hari, maka ada hari-hari tertentu, ya, kita maksimalkan. Makanya dalam Ramadan itu ada istilah i'tikaf. Ya, apa tujuan i'tikaf? Yaitu salah satu sarana supaya kita bisa meningkatkan nilai puasa kita di bulan suci Ramadan dengan i'tikaf, beriktikaf di masjid. Sekalipun ulama, ya, berbeda pendapat tentang lamanya beriktikaf. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari definisi puasa ini dikaitkan dengan ma'an niyah, ya, dengan niat. Ya, makanya niat puasa ini itu berbeda antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Ya, jadi mengatakan puasa wajib itu hanya Ramadan. Jadi puasa wajib itu termasuk nazar. Pernah kita bernazar, itu puasa wajib. Kemudian kafarah, ya, tebusan. Yang melakukan misalnya hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, itu dianjurkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, karena itu merupakan wajib kafarah, maka niatnya berbeda dengan puasa sunnah. Apa syaratnya? Niat puasa wajib itu ada 3. Yang pertama, at-tabyid. Ya, at-tabyid itu artinya bermalam. Nah, maka biasa ada istilah itu mabit. Ya, mabit. Berarti niat puasa itu harus di malam hari. Itu kalau puasa wajib. Jadi kalau ada orang yang berniat setelah azan dikumandangkan, maka untuk puasa wajib tidak berlaku. Artinya tidak sah puasanya kalau dia niat puasa wajib. Kenapa? Karena syarat puasa wajib itu diantaranya puasa Ramadan, yaitu at-tabyid, ya, mesti niatnya itu di malam hari. Yang kedua, syaratnya itu adalah at-ta'yin. At-tabyid malam hari, at-ta'yin, ya, mesti jelas. Ya. Kita puasa Ramadan. Berarti dalam niat itu kita berniat untuk puasa Ramadan. Itu harus diperjelas. Yang ketiga namanya at-tikrar. Ya, mesti selalu diniatkan.
Berarti tiap malam ya kita berniat berpuasa. Nah, di sini niat puasa itu letaknya di hati. Ya, maka ketika dilafazkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu kalau dilafazkan. Tapi kalau dalam hati ya cukup mengatakan saya berniat puasa besok karena Allah, itu sudah cukup kalau berniat dalam hati. Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i itu berbeda pendapat tentang niat. Menurut Imam Malik bahwa niat itu cukup satu kali saja, yaitu pada malam pertama bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu satu rangkaian, hanya di dalamnya terdapat 30 hari atau 29 hari. Beliau mengatakan seperti orang yang sholat duhur itu di dalamnya ada 4 rakaat, maka hanya dianjurkan niat itu pada rakaat pertama saja. Tidak mesti niat pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa? Karena itu satu rangkaian yang disebut dengan sholat duhur. Maka sama dengan puasa Ramadan, maka cukup kita berniat puasa, yaitu pada malam pertama bulan suci Ramadan, diniatkan ketika seseorang mengatakan saya berniat berpuasa Ramadan tahun ini karena Allah, maka itu sudah mencakup 30 hari. Itu secara umum menurut mazhab Imam Malik. Menurut mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan tidak, ya sekalipun ya Ramadan kita mengatakan puasa Ramadan, akan tetapi antara satu puasa ke puasa yang lain ini itu tidak ada keterkaitan. Ya beda tadi dengan sholat. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i tidak bisa menganalogikan atau mengkiaskan niat puasa Ramadan itu dengan sholat. Kenapa? Karena kalau sholat niat pada rakaat pertama, kemudian rakaat pertama batal, maka tidak bisa dilanjutkan ke rakaat kedua, mesti diulangi. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa mesti ya niat puasa itu tiap malam. Ulama mencoba untuk mengumpulkan kedua pendapat tersebut, pendapat Imam Malik dan juga pendapat Imam Syafi'i, mengatakan bahwa silakan niat pada malam pertama niat berpuasa Ramadan, akan tetapi tiap malam itu tetap harus diniatkan. Ketika seseorang lupa, maka lupanya itu tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena sudah di-cover dengan niat menurut mazhabnya Imam Malik. Nah, jadi itu bentuk kehati-hatian. Ya, silakan berniat berpuasa. Tiba-tiba misalnya malam kelima kita lupa. Menurut Imam Malik bahwa ya kita sudah berniat puasa, silakan dilanjutkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, oh iya silakan. Pertanyaan saya adalah, kan berjima suami istri itu di luar bulan Ramadan halal, tapi di bulan Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam itu hukumnya haram. Nah, bagaimana hukumnya suami istri itu bercanda tapi dia saling berpelukan, yang mana itu membuatnya terangsang sampai mazinya keluar. Maksudnya mazi itu yang presum
hukumnya itu keluar. Nah, apakah itu kalau membatalkan mungkin tidak, tapi apakah itu hukumnya haram? Karena saya pernah mendengar satu kaidah fikih, al-wasilatu ilal haram haram. Segala sarana yang mengatakan pada keharaman hukumnya haram. Sarana tadi itu sarana potensial untuk suami istri berjima. Nah, apakah itu hukumnya haram, Ustaz, dan bagaimana tanggapannya? Sesuatu yang jadi haram itu ada namanya haram li nafsihi, ada dinamakan dengan haram li ghairihi. Ya, kalau li nafsihi memang asalnya haram. Ya, kalau li ghairihi karena ada penyebab dari luar. Ya, contoh orang yang berhubungan itu halal kalau suami istri. Tapi kenapa dia menjadi haram? Karena ada penyebab dari luar, yaitu masuknya bulan Ramadan. Rasulullah SAW ada orang tua. Nah, ini orang tua. Nah, tapi sekarang ini bahaya juga orang tua sekarang. Ya. Ada orang tua yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya terjerumus dalam kebinasaan." Nah, Rasul mengatakan, "Kenapa?" Apakah ketika saya mencium, ini orang tua yang bertanya, Pak. Apakah ketika saya mencium istri saya itu membatalkan puasa? Ya, maka Rasul mengatakan tidak. Nah, orang tua. Kemudian keesokan harinya ada lagi seorang pemuda bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apa ketika saya mencium istri saya membatalkan puasa? Rasul mengatakan batal. Nah, Rasulullah tidak jelaskan, ya. Rasul tidak jelaskan kalau yang masih muda berarti itu lebih kuat. Nah, dia tidak jelaskan. Yang menjelaskan adalah ulama. Nah, ulama mempelajari hadis tersebut, kemudian mengambil perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ulama mengatakan selama orang tersebut mampu untuk menahan syahwatnya, iya. Misalnya orang tua, baku peluk-peluk, tidak ada sinyal. Contoh, apalagi di musim hujan, ya peluk-peluk. Nah, maka itu tidak membatalkan. Jadi ada contohnya pada zaman Rasulullah. Nah, tapi kalau yang masih muda, ya apalagi yang pengantin baru, maka betul yang dikatakan tadi, al-wasilatul haram. Nah, maka di situ tidak membatalkan puasa. Hanya saja ya kesempurnaan puasa itu tidak didapatkan. Ya. Karena ketika yang sampai keluar ya air maninya, maka itu yang membatalkan. Jadi kalau madhi itu kan ada 4 itu, air kencing, al-baul, kemudian madhi itu lendir. Ya, kalau orang misalnya libidonya naik, syahwatnya, yang ketiga mani, kemudian wadi itu kalau orang habis bekerja keras, kemudian dia kencing. Nah, di ujung-ujung kencingnya itu biasanya ada ya, yang keluar itu warnanya agak keruh. Nah, itu tidak mengharuskan mandi wajib, tapi cukup untuk dibersihkan saja kemudian berwudu. Nah, jadi yang sudah ini kayaknya kalau kita mengatakan generasi old, ya tidak menjadi masalah. Jadi intinya sebenarnya adalah ketika seseorang mampu untuk menahan syahwatnya. Ya. Kalau anak muda ya bisa menahan syahwatnya tidak apa-apa, dibandingkan orang tua tidak bisa menahan syahwatnya. Nah, jadi umur tidak menentukan seseorang. Pak Tom, apalagi sudah ada ya kopi, nah, jadi itu.